Khalifah Harun ar-Rasyid ya, pemimpin besar di dunia pada zamannya yang tidak ada yang bisa menyainginya. Akan tetapi dalam sebuah riwayat ya, juga diceritakan di kitab-kitab para ulama bahwa suatu ketika beliau melewati sebuah pemakaman, areal pemakaman. Ya, di depan pemakaman itu ada jalanan, maka tiba-tiba dia dihadang oleh salah seorang laki-laki yang biasa berada di pemakaman itu, mungkin dia juru kuncinya. Orang-orang sekitar sering menganggap dia ini orang yang bahlul, orang yang gila ya. Kemudian lewatlah ini Khalifah Harun ar-Rasyid bersama dengan hulu balangnya, pasukannya, pengawalnya gitu ya. Langsung dihadang oleh orang ini, sang juru kunci ini, dan dia katakan, "Ya Harun, ya maftun, wahai Harun, wahai orang yang gila." Jadi beliau yang luar biasa terkenalnya, hebatnya, berkuasanya dibilang gila sama orang rakyat biasa ya. Mungkin kalau zaman sekarang sudah kena delik pasal penghinaan ya. Jadi ya Harun ya maftun, mata ta'ti ya Harun, kapan kamu sadar wahai Harun ya, dikatakan begitu ya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Akhirnya heran dia ketika di atas kudanya ada yang ngomong demikian, maka dia katakan dengan lembut ya, "Anal majnun wa antum majnun, sayakah yang gila ataukah kamu yang gila? Kok berani-beraninya mengatakan begitu kepada saya?" kan. Kemudian akhirnya orang itu mengatakan, "Anal aqlu ya Harun, sayalah yang berakal wahai Harun, dan engkaulah yang tidak berakal itu, yang gila itu." Akhirnya sambil tertawa ini Khalifah Harun ar-Rasyid ya, dia turun dari kudanya dan dia katakan, "Wa kaifa yakunu abduka haza?" Mengapa bisa demikian wahai fulan? Ya. Akhirnya dikatakanlah ya, lianna alimtu qasraka zail wa haza baqi. Karena aku tahu ya bahwa istanamu yang besar itu, kekuasaanmu yang hebat itu, pasukanmu yang banyak itu ya, kehebatanmu di dunia ini itu semua fana. Itu semua sementara. Ya, tidak abadi. Ya, kemudian wahaza baqi, ini makam-makam inilah ya, kuburan inilah yang kekal itu, tempat gerbang menuju kepada keabadian itu. Wahaza baqi. Fa'amartu haza, maka akulah setiap hari di sini bekerja untuk menyiapkan itu, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia katakan lagi, "Amma anta faqad amarta qasrak wa kharaqta kabrak." Ya. Aku melihat sepertinya engkau itu lebih sibuk ya dengan urusan memperindah istanamu, memperbagus, memperbesar istanamu, kekuasaanmu, kehebatanmu, teritori kekuasaanmu, kan begitu. Ekspansi wilayah. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid itu 30 tahun berkuasa, 15 tahun dia pakai jihad, separuhnya dia pakai haji. Ya, jadi tahun ini dia jihad, ekspansi wilayah, tahun berikutnya dia haji, berikutnya gitu perang lagi, haji lagi, terus sampai beliau wafat. Ya, hebatnya beliau ini ya. Nah, maka kemudian dikatakan begitu, ya, kamu sibuk kepada kekuasaanmu dan sepertinya harak takabrak, engkau melupakan tempat kembalimu, tanah kuburanmu, kata orang itu. Kemudian dikatakan lagi, fazakarahu antakila minal umran hiyal haram. Apakah engkau takut ya, tidak mau, takut berpindah dari yang fana, dari yang sementara, yang tidak kekal itu kepada yang abadi ini, kepada tanah kuburanmu ini. Padahal kamu tahu bahwa engkau tidak bisa lari dari hal tersebut. Ya. Kemudian disampaikan lagi oleh orang itu, aku sekarang bertanya kepada engkau wahai Harun, di mana dulu di sini di makam-makam ini orang-orang yang dulunya dianggap mulia, orang-orang yang dulunya dianggap hina dan rendah, mana orang-orang itu wahai Harun? Di mana dulu orang yang dulunya dianggap lemah ya, sehingga dia tidak punya daya apapun, dan mana orang yang dulunya pernah dianggap sangat kuat, sangat berkuasa, dan dia minta dihormati dan dia merasa sombong dengan kehebatannya. Mana itu orang-orang itu wahai Harun? Ya. Artinya bahwa setelah dimakamkan ya sama semua posisinya. Kemudian dia katakan lagi, mungkin karena dia sering menggali makam, dan aku melihat ternyata cacing-cacing tanah itulah ya yang datang silih berganti, yang kemudian menghapus kehebatan mereka, kekuatan mereka, bahkan kesombongan mereka wahai Harun. Sehingga siapakah yang gila kira-kira, sayakah atau engkau wahai Harun? Kalau gitu, apakah ini pertanda kegilaanmu wahai Harun? Ya. Luar biasa nasihat orang biasa kepada pemimpin besar kaum muslimin, dan beliau merasa senang dinasihati seperti itu, tidak marah ya, tidak panggil polisi menangkap dia kan.
Maka kemudian dia katakan, demi Allah, engkau sungguh benar wahai fulan. Tambahkan kepada aku lagi nasihat. Kemudian ditambahkan lagi nasihatnya, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Karena di sana ada hidayah, di sana ada kebenaran, di sana ada pelajaran. Dan memang Khalifah Harun al-Rasyid, beliau juga seorang an-nasirus sunnah, ya, seorang pembela as-sunnah juga. Buktinya apa? Ketika Imam Malik, ya, berhasil menyusun kitab Al-Muwatta, maka beliau minta kopiannya, minta salinannya, dan itu bukan untuk dibaca, tapi untuk digantung di dinding Ka'bah. Kemudian diumumkan kepada seluruh orang yang berhaji, seluruh kaum muslimin di bawah Daulah Abbasiyah wajib hukumnya ikut kepada Al-Muwatta setelah Al-Quran. Karena dia adalah kitab hadis pertama yang berhasil dikumpulkan, dikodifikasi. Ya, sehingga kemudian itu gambaran betapa beliau juga seorang pembela akidah Ahlussunnah, fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Dan uniknya di masa Khalifah Harun al-Rasyid ini juga sezaman dengan Imam Syiah yang ke-8, ya, namanya Musa al-Kadzim, sezaman, bahkan dia bersahabat, ya. Makanya saking cintanya dia kepada Khalifah Harun al-Rasyid itu, dia minta nanti kalau wafat dimakamkan di sampingnya Harun al-Rasyid. Ya, padahal kan dia oleh orang Syiah diklaim, ya, sebagai imamnya orang Syiah. Padahal mungkin mestinya dia bukan orang Syiah, dia Ahlussunnah juga, cuma diklaim sama orang di belakangannya. Nah, itu gambaran memang beliau juga memang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, ya. Kemudian sebagai seorang pemimpin, maka Harun al-Rasyid ingin berbagi, gitu ya, ingin memberi sesuatu, ya. Kalau sekarang kan bagi-bagi sepeda kan, gitu ya. Kemudian, apakah engkau punya hajat, punya sesuatu yang bisa saya penuhi wahai fulan? Sebut saja apa yang kau mau, akan saya berikan, kan, gitu. Mau rumahkah, ya, mau istrikah, gitu ya, mau apapun, uang pun akan pasti diberikan, karena dia adalah orang yang paling berkuasa di muka bumi, kan. Nah, kemudian akhirnya sang juru kunci ini mengatakan, ya, saya punya 3 permintaan. Kalau engkau bisa memberikannya, aku sangat berterima kasih sekali, ya, kalau engkau bisa memberikannya. Apa itu? Sebutkan saja, jangan khawatir, ya. Maka kemudian dikatakan, yang pertama, wahai Harun, aku minta agar engkau menambahkan umurku. Tambahkan umurku, wahai Harun. Maka kata Khalifah al-Rasyid, ya, nggak bisa, itu urusan Allah, Zat sang pencipta kita, yang bisa menambah umur kita, ya. Dan kisah ini kan ada, ya, jadi misalnya dalam Sahih Bukhari, juga ada dalam kitab Durratun Nasihin, diceritakan Nabi Musa, ya, ketika menuju Baitul Maqdis, ya, sudah tersesat selama 40 tahun di padang Sinai, ya. Sesungguhnya kan kalau seandainya itu diterima, tawaran itu kan dia senang, ya, tentunya bisa bareng-bareng dengan Nabi Yusha bin Nun merebut Baitul Maqdis, kan begitu. Jadi ketika dia dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis bersama rombongan Bani Israel, datanglah malaikat maut yang ingin mencabut nyawanya, tapi menyamar seperti manusia, kan, ya. Ketika dikatakan aku datang untuk mencabut nyawamu wahai Nabiullah, marahlah Nabi Musa, ditampar itu malaikat maut, ya, sampai katanya keluar matanya itu. Ya, akhirnya kembali dia ke langit melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ini orang belum mau diambil nyawanya. Hanya kemudian tawarkan kepada Nabi Musa, kalimullah, saya memberi dia tambahan umur, kata Allah Subhanahu wa taala. Letakkan tangannya di atas sapi, ya, hewan yang berbulu, dan akan aku tambah umurnya sebanyak bulu-bulu di bawah telapak tangannya itu. 1 bulu 1 tahun. Ya, jadi banyak sekali mau dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin kesenangan, ya, ditambah umurnya. Setelah itu setelah datang lagi malaikat maut, disampaikan bahwa kemarin saya menyamar, ya, sebagai manusia, dan Nabi Musa juga hilaf karena nggak tahu kalau dia itu malaikat karena dia menyamar. Maka kemudian ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, mau ditambah umurnya. Maka langsung berdialoglah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau umurku ditambah, terus apa yang terjadi pada diri saya? Ya, ternyata itu tuh, ya, tetap dapat tugas amanah sebagai nabi dan rasul sampai nanti engkau akan bertemu dengan saya atau kembali kepada saya dalam artinya kematian, kan begitu. Maka kata Nabi Musa, saya nggak mau minta yang itu, saya minta yang terakhir aja. Saya merasa sudah waktunya saya kembali kepada engkau, ya Allah. Saya sudah mau segera bertemu dengan engkau. Jadi mau ditambah umurnya, Nabi Musa nggak mau. Ya, jadi luar biasa.
Artinya memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuatan untuk menambah umur seseorang. Ya, misalnya kalau kita kecelakaan ya dalam situasi kritis ya atau sakit parah, dalam situasi kritis hampir meninggal ya, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk hidup. Contoh bahwa Allah yang menambah umur kita. Alhamdulillah jamaah sumur rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya apa permintaan yang kedua? Kata si fulan ini, engkau kan punya banyak pasukan, hebat sekali. Aku ingin berlindung kepada engkau, minta dijaga, dilindungi. Dari apa? Dilindungi dari malaikat maut agar tidak mencabut nyawaku. Aku masih mau hidup, kata dia. Ya, aku belum mau dikubur di sini, kata dia. Aku masih mau hidup. Kemudian kata Harun ar-Rasyid, aku juga tidak bisa. Siapakah yang bisa lari dari kematian? Siapakah yang bisa lari dari malaikat maut? Fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang sudah malaikat maut itu nggak bisa dimaju-majukan, nggak bisa dimundur-mundurkan, itu yang namanya ajal. Ya, sehingga kata Harun ar-Rasyid, saya juga tidak bisa. Ya, makanya juga ini ada kisahnya. Biasanya Nabi Yakub ya, Nabi Yakub alaihissalam itu nabi yang bersahabat dengan malaikat maut. Ya, bersahabat dengan malaikat maut. Makanya ketika datang itu selalu ditanya, engkau kesini mau ngapain? Mau ngambil nyawa kah atau mau silaturahim? Ya, mau silaturahim kata dia. Setelah itu kemudian silaturahim. Ya. Terus begitu sampai satu ketika kata Nabi Yakub, nanti kalau engkau mau datang untuk mengambil nyawa saya, ya kasih tahu saya supaya saya siap-siap, kan begitu. Oh ya, gampang itu. Nanti akan saya beri 3 tanda, kata malaikat maut. Tiba-tiba satu waktu datanglah malaikat maut. Kesini mau ngapain? Mau silaturahim kah? Mau cabut nyawa? Mau cabut nyawa. Loh, kok belum saya dikasih tanda? Katanya mau dikasih tanda 3 tanda. Mana tandanya? Kok belum pernah dikasih tahu saya, kan itu? Bahwa saya mau diambil nyawanya, kata Nabi aku. Sudah, kata malaikat maut. Ya, mana buktinya? Yang tanda yang pertama, di kepalamu sudah banyak uban yang tumbuh. Ya, jadi kalau di kepala kita sudah banyak ubannya, itu sudah pertanda kita bakal akan didatangi oleh malaikat maut. Yang kedua, tubuhmu sudah membungkuk. Ya, tubuh sudah mulai membungkuk. Itu tanda yang kedua bahwa kita tidak lama lagi akan didatangi oleh malaikat maut. Yang ketiga, tubuhmu sudah mulai lagi tidak sehat, sakit-sakitan. Sudah mulai kena penyakit degeneratif, ya jantung lah, diabetes lah, tekanan lah, komplikasi macam-macam kan itu ya, penyakit orang tua dan sebagainya. Nah, itu tanda yang ketiga kata dia. Wah, jadi dia nggak tahu kalau itulah tanda yang akan diberikan oleh malaikat maut kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, itu gambarannya bahwa siapapun kita manusia ini ya, nggak akan bisa lari dari yang namanya malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Kemudian yang ketiga kata orang ini, apa yang ketiga kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Yang ketiga, aku minta agar engkau bisa menolong aku. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga. Ya. Aku takut masuk neraka, kata dia. Tolong saya agar bisa masuk ke dalam surga. Sama juga kata Khalifah ar-Rasyid, saya nggak bisa, ya saya nggak bisa menolong engkau bisa masuk ke dalam surga. Ya saya bukan Rasulullah yang bisa memberi syafaat, kan begitu. Sehingga kemudian ya yang ketiga pun juga tidak bisa dipenuhi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka apa kata si fulan ini, sang juru kunci ini, dia katakan, engkau itu memang orang hebat, pemimpin besar ya, orang terkaya, orang berkuasa di kolong langit ini, kan begitu. Akan tetapi engkau sama saja sama seperti saya, sama-sama hamba Allah, sama-sama budak, sama-sama hamba Allah. Dan sesama hamba, sesama budak tidak butuh apapun kepada sesama budak lainnya. Dia bilang begitu. Makanya kemudian setelah itu dia berpisah dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini dialog ini luar biasa, menjadi nasihat kepada kita semua ya. Pelajaran kepada kita semua bahwa begitulah sesungguhnya hakikat daripada kehidupan kita. Bahwa kita memang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akan pasti berakhir pada satu masa, satu posisi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang turun di bulan Ramadan pertama kali ya, bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, renungkanlah, fikirkanlah bahwa engkau itu diciptakan ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Kemudian khalaqal insana min 'alaq, diciptakan dari segumpal darah ya yang menempel di rahim ibu kita kan. Jadi diceritakan di awal turun ayat itu tentang bagaimana asal muasal kita. Ya, bagaimana Allah yang Maha menciptakan. Tapi di akhir ayat Al-Qur'an yang terakhir turun, ya, yang terakhir turun itu bunyinya adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah.
bertakwalah kalian karena ada hari di mana kalian pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kita. Kita diciptakan dan kita pasti akan dikembalikan kepada yang menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya kebanyakan tadi itu seperti nasihat tadi, banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa dengan gelimang harta, dengan jabatan kekuasaan yang dia punya, dengan kehebatan yang dia miliki. Kadang-kadang dia sampai lupa kepada tempat dia berakhir nanti, tanah kuburannya kan begitu, sehingga dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang tugas kita di di bumi ini dalam rangka beribadah, dalam rangka mencatatkan diri kita sebagai hamba Allah. Setiap apapun yang kita kerjakan diniatkan ibadah, karena kan ibadah ada dua ya, ibadah mahdoh yang wajib, yang sunnah, nawafil, dan ibadah ghairu mahdoh. Sehingga kita bekerja keras pun juga mencari nafkah, itu juga bisa kita niatkan ibadah juga. Sehingga semua yang kita perbuat itu kita catatkan sebagai bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bahwa memang apa yang kita miliki, properti yang kita miliki, harta benda yang kita miliki itu tidak bisa menjadi yang kita bawa ke dalam alam kubur gitu ya. Bahwa yang bisa menemani kita kan hanya amal-amal ibadah, amal-amal soleh kita, kemudian anak-anak kita yang soleh yang mendoakan kita gitu ya, ilmu kita yang bermanfaat, sedekah jariah kita yang kita berikan ke masjid ini ya sampai jadi nanti insya Allah. Itulah yang terus menemani kita di alam kubur, bukan harta yang kita simpan di rekening ya, di safe deposit bank ya, atau mungkin di deposito atau di investasi di mana kan, bukan itu yang nanti bisa sampai kepada diri kita kalau kita sudah wafat. Sehingga itulah yang kemudian kita kuatkan ya, kita yakini, dan Ramadan juga hadir dalam rangka itu, dalam rangka mengembalikan kita, memposisikan diri kita kembali sebagai hamba Allah yang betul-betul mengisi hari-harinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi memang tidak ada bekal yang terbaik yang bisa kita bawa kembali kepada Allah adalah kecuali ketakwaan ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, jadi sebagaimana yang juga pernah kami sampaikan ya, suatu ketika Sayyidina Ali pernah ditanya ya, bagaimanakah takwa itu? Maka beliau menjelaskan ada 3 aspek yang berkaitan dengan takwa. Yang pertama adalah al-khauf ila al-jalil, rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya dalam hati kita khasyah, rasa takut yang sangat besar, takut dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala, takut dapat amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah kan begitu. Rasulullah orang yang maksum, dijamin masuk surga, orang yang paling dicintai Allah, ciptaan terbaiknya Allah pun itu masih takut sama murkanya Allah. Jadi ketika misalnya beliau dakwah ke Taif, dilempari batu, dipukuli ya, berdarah-darah itu ya, sampai malaikat marah ya, mau angkat itu Bukit As-Sabain, mau diazab itu penduduk Taif kan, tapi beliau tolak ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang besok itu aku ditugaskan lagi untuk berdakwah ke Taif lagi dan dilempari batu lagi, dizolimi lagi, berdarah-darah lagi, aku siap ya Allah, aku ridho ya Allah. Yang penting engkau gak marah sama saya, yang penting engkau gak murka sama saya. Ini kata Rasulullah. Artinya sekelas Nabi saja yang merupakan ciptaan terbaiknya Allah pun takut sama murkanya Allah. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa kan begitu, yang belum jelas neraka dan surganya. Kadang-kadang kan manusia ini lebih dahsyat daripada iblis. Iblis itu kan masih sujud kepada Allah, masih menyebut Allah itu dalam Al-Quran ya Rabbi kan begitu. Tapi manusia bisa lebih mengerikan dari iblis. Allah tidak mau disembah, tidak terpanggil dia untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat misalnya. Artinya tidak ngaruh itu seruan agama terhadap dirinya. Ini kan mengkhawatirkan sekali ya. Jadi menggambarkan bahwa kita ini memang manusia, tugasnya adalah ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu kita puasa ini kan kita sedang berlatih ya untuk khasyah, untuk takut kepada Allah. Ada namanya muraqabah, perasaan selalu diawasi. Ada CCTV-nya Allah ya, surveillance-nya Allah yang senantiasa mengawasi kita.
Makanya kita di Ramadan ini kan, walaupun ini kan ibadah yang tidak kelihatan ya, ibadah yang tidak kelihatan seperti sholat, sedekah dan sebagainya. Yang tahu kita puasa hanya Allah saja. Ya, makanya kan mudah sekali kalau kita itu mau batalkan puasa, dan orang nggak tahu. Misalnya kita kalau wudhu ya, kita wudhu kumur-kumur kan bisa kita teguk itu beberapa tegukan itu ya. Atau kalau kita pulang ke rumah lagi haus-hausnya, ya buka kulkas nggak ada siapa-siapa, ya ada air lagi dingin-dinginnya, ya kita minum tanpa ada yang lihat kan juga bisa sebenarnya. Tapi karena ada Allah yang melihat, ya kemudian kita masih bertahan untuk terus berpuasa. Cuma bedanya ini, kalau kita manusia ini ya, untuk urusan yang seperti itu takut sama Allah ya. Tapi kalau yang sifatnya di bawah meja, ya mau dia terima kan begitu ya. Atau transferan ya, dari mana yang itu uang haram, ya terima saja kan begitu. Nah, ini fenomena yang luar biasa. Kalau urusan ibadah taat, tapi kalau urusan yang lainnya ya, makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kau mau lihat agamanya seseorang, lihatlah bagaimana sikapnya terhadap uang, ya, terhadap harta. Itulah agamanya seseorang ya. Karena harta, uang itu nggak ada agamanya. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang itu gambarannya bahwa kita ada khasyah, ada takut, khauf ila al-jalil. Itu ciri orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua adalah beliau mengatakan ar-ridha bil qalil. Orang yang ikhlas ridha terhadap keadaan hidupnya. Baik dalam keadaan yang sedikit, maka dia tetap ikhlas, begitu pula ketika banyak dia bersyukur kan begitu. Makanya orang yang bertakwa itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran berlebihan, tidak ada kesedihan yang berlebihan di dalam hatinya. Kalau untuk urusan dunia dia nggak sedih ya, biasa saja. Justru dia sedih kalau nanti di akhiratnya dia tidak selamat. Ya, sekelas Nabi Ibrahim itu ya, dalam Al-Quran dikatakan ya, kan beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi dalam Al-Quran dikatakan, beliau mengatakan la tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan buat aku sedih nanti di hari kebangkitan, di hari kiamat kelak. Ya, jadi sekelas Nabi Ibrahim saja takut kalau nanti kena azab ya di hari penghabisan, di hari kiamat kelak. Ya, jadi memang menggambarkan bahwa orang yang beriman itu tidak pernah sedih, tidak pernah ragu, khawatir, walaupun dalam keadaan hidupnya sedang terpuruk, sedang diuji oleh ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ar-ridha bil qalil, ridha terhadap situasi-situasi yang sedikit gitu ya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah al-isti'dadu min yaumi ar-rahil, persiapan-persiapan atas dimana sampai nanti ketika dia sampai di hari yaumi ar-rahil, hari dimana dia berpisah daripada kehidupan ini, kenikmatan hidup ini. Makanya sebagai seorang muslim yang ada dalam doa kita itu ya, bahwa hidup kita itu sesungguhnya kita niatkan sebagai ziyadatul khair, sebagai hari-hari untuk menambah kebaikan-kebaikan. Ya, itulah orang yang beriman, bahwa hidupnya adalah isti'dad, persiapan-persiapan, dan juga ziyadatul khair, ziyadah min kulli khair. Kemudian kematian itu adalah rahatan min kulli syarr. Kematian itu adalah yang kemudian memutus kita dari segala bentuk kemaksiatan. Bagi orang yang beriman seperti itu. Dengan dia meninggal, mati, maka akan memutus dia dari kemungkinan dia untuk kembali terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Selamat dari perbuatan dosa. Ya, rohatan mikul lisyar. Inilah gambarannya kehidupan orang yang bertakwa itu. Sehingga memang yang harus kita persiapkan adalah bagaimana setelah kehidupan ini, ya, setelah kehidupan ini, bagaimana bekal terbaik kita, bagaimana ibadah yang kita perbuat. Karena itulah yang kelak bisa terus menemani kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, kalau kembali ke kisah tadi dari 3 permintaan itu ya. Yang pertama, ketika Ramadan itu datang, Ramadan tidak bisa menjamin kita, walaupun Ramadan itu kan juga bermakna zamanullah, di dalamnya ada jaminan akan diampuni dosanya, jaminan kenikmatan surga. Tapi Ramadan tidak menjamin kita bahwa di tahun depan umur kita ditambah dan kita bisa ketemu dengan Ramadan. Jadi Ramadan datang tidak bisa menambah umur kita. Tahun depan Ramadan pasti datang, tapi kita belum tentu ketemu Ramadan. Ya, kita nggak yakin yang ada di dalam masjid ini masih bisa ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Makanya kita berdoa terus ya, panjangkan umur kita.
Kemudian yang berikutnya, datangnya Ramadan tidak bisa mencegah kita dari malaikat maut. Tidak bisa mencegah itu. Kita masih menyaksikan di situasi bulan yang seperti ini, bulan yang penuh rahmat ini, ada saja orang-orang yang ternyata dia sudah waktunya kembali kepada Allah di bulan suci ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di pondok itu ada namanya Ustadz Amir ya. Luar biasa, beliau wafatnya di waktu sahur. Waktu sahur pertama itu wafatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia minta kepada dia berdoa ya kepada Allah agar meninggalnya itu di masuk waktu Ramadan kan itu. Jadi artinya datangnya Ramadan tidak bisa menjamin kita juga dari yang datangnya malaikat maut itu. Kemudian yang terakhir, Ramadan bisa ya, Ramadan bisa untuk menjadi wasilah, menjadi jembatan kepada kita untuk mendapatkan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan besar yang khusus diberikan kepada umatnya Rasulullah, yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. 1 bulan penuh, 30 hari atau 29 hari, itu bisa menjadi jembatan kepada kita untuk menuju surganya Allah. Dan kita terbebas dari siksa api neraka. Dan itu kan yang diajarkan Nabi kepada kita. Setiap hari di Ramadan itu wirid kita, doa kita adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan itu doa yang setiap hari kita rapalkan, kita dawamkan di Ramadan. Ya, kita minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bisa mendapatkan nikmat surganya Allah. Yang berikutnya, wa na'udzuka, minta agar diberikan perlindungan dari dahsyatnya siksa api neraka. Kemudian minta kemaafan dari Allah, karena Allah Maha Pemaaf ya. Afun afafu anna. Jadi dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya. Beda antara nama Allah yang Al-Ghafur dengan Al-Afu. Ya, beda itu kata beliau ya. Al-Ghafur itu Allah mengampuni tapi belum tentu dihapus. Belum tentu dihapus dosa kita. Tapi kalau sudah Al-Afu, Allah yang Maha Al-Afu, Maha Pemaaf, diampuni plus dihapus juga dosa-dosa kita itu. Maka itulah yang diharapkan bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Makanya kan jelas hadisnya yang sering disampaikan oleh para ustadz, ya, para asatidz, man shoma Ramadana, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu kalau kita bersungguh-sungguh puasa, bersungguh-sungguh melaksanakan sholat tarawih sampai selesai ini bulan Ramadan. Apalagi memang juga dalam hadis yang lain digambarkan bahwa ada pintu khusus kan ya, pintu khusus yang disediakan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yakni Babur Rayyan. Ya kan, dalam hadis itu dikatakan akan dimasukkan semua itu orang-orang yang dulunya berhasil puasanya sampai habis ya, baru kemudian itu ditutup ya. Ditutup rapat-rapat setelah semua orang yang puasanya diterima itu masuk ke dalam Babur Rayyan itu. Ya, ini juga gambaran bahwa ibadah puasa kita ini bisa menjadi jembatan kepada kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah betul-betul serius ya terhadap ini. Betul-betul pingin betul juga agar kita masuk ke dalam surga. Saking seriusnya Allah, Nabi mengatakan futihat abwabal jannah, ditutup rapat-rapat pintu, dibuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghulqat abwaban nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dibelenggu tangannya syaitan. Cuman walaupun tangannya syaitan sudah dibelenggu ya, bekas-bekasnya masih ada nempel di tubuh kita. Itu bahasanya begitu ya. Masih ada bekas-bekas tangannya sehingga masih menempel di hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu kata Imam Al-Ghazali, kekuatannya hawa nafsu sama dengan godaan 1000 syaitan. Ya, makanya kemudian masih ada ya orang di Ramadan itu berbuat dosa, berbuat maksiat, padahal kalau dia sadar ya, Ramadan itu kan memang pahala dilipat gandakan ya. Semua amal-amal soleh dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Begitu pula dengan kemaksiatan, dosanya pun juga dilipat gandakan. Maka celakalah orang yang bermaksiat di bulan Ramadan itu, karena dilipat gandakan juga kadar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya sebagaimana hadis yang masyhur juga ketika Jibril mengatakan celakalah orang yang didatangi Ramadan dan Allah tidak mengampuni dosanya, maka diaminkan oleh Rasulullah dan ditambah lagi diaminkan oleh malaikat Jibril. Ya,
Jadi kita betul-betul berharap bahwa datangnya Ramadan bisa menjadi media untuk membersihkan diri kita, menghapus segala dosa-dosa kita. Juga makanya disebut sebagai syarhut taubah. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Satu ketika Nabi Musa itu pernah berdoa di Bukit Tursina. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya, kata Allah, labbaik, aku datang, ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, ya Allah, ya Rabbal Muti'in, labbaik, kata Allah, aku datang. Ya Allah, Tuhannya orang-orang yang taat, ya. Ya Allah, maka kata Allah, aku datang. Tapi ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ya Rabbal Asimin, ya Allah, Tuhannya para pendosa, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Labbaik, labbaik, labbaik. Maka Nabi Musa heran. Ditanya oleh Allah, kenapa kok khusus kepada Tuhannya para pendosa engkau menyebut 3 kali labbaik? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang yang sudah kenal aku, sudah ma'rifat, sudah taat, ya cukup sekali aku katakan labbaik. Tapi bagi orang yang berdosa, kan mereka ada yang sampai khawatir, ya, takut kalau dosanya nggak diampuni, sampai takut betul kalau dia masuk ke dalam neraka, kan itu. Bingung mau kemana lagi dengan saking banyaknya dosanya, khawatir tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian aku katakan kepada mereka itu labbaik, labbaik, labbaik. Artinya masih ada kesempatan kepada kita untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan terbaik kita di bulan Ramadan, karena adalah bulan maghfirah, bulan yang dimana Allah membuka pintu-pintu ampunan seluas-luasnya kepada kita. Dan ini kalau bahasa kita artinya Allah membuka pintu grasi, ya, kemaafan kepada kita yang pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, ya, hadis yang masyhur, ya, disebut dalam sahih Sunan At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud dari riwayat Abdullah bin Abbas, yang bunyi hadisnya itu adalah al-jannatu mushtaqaqu li arba'ati nafar. Surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, wa hafidhil lisan, orang yang menjaga lidahnya, wa mut'imil ji'an, orang yang senang memberi makan. Yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Sehingga dalam hadis ini tergambar, ya, ada level-level, ya, ada level-level derajat orang-orang yang paling diinginkan oleh surga agar dia masuk ke dalam surga itu. Level yang paling puncak, level yang top adalah talil Quran, orang yang senang baca Quran, orang yang hafal Quran, orang yang ahli Quran, ya, sehingga dengan hafalan Qurannya dia terus murojaah, sehingga memang hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Apalagi dia mampu menjadi orang yang berakhlak Quran, ya, sepertilah dia Al-Quran yang berjalan, ya, seperti Rasulullah, kan begitu. Sehingga dia menjadi keluarganya Allah dengan hafalan Qurannya, ya. Ini level tertinggi, orang yang paling dirindukan surga, para pembaca Quran, para penghafal Quran. Maka bersyukurlah kita kalau punya keluarga, anak, ya, cucu yang penghafal Quran. Itu dia sudah menjadi keluarganya Allah, bahkan menjadi kelompok orang-orang yang paling dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah wahafidhil lisan. Kita mungkin nggak bisa menjadi kelompok yang pertama, nggak hafal Quran, ya, masih susah juga membaca Qurannya, pontang-panting gitu, ya. Tapi kemudian masih ada kesempatan. Kesempatan yang kedua adalah wahafidhil lisan, orang yang menjaga lidahnya, menjaga lidah dari ucapan yang tidak baik, namimah, sum'ah, kemudian ghibah, menghujat, menjelekkan saudara, berkata-kata kasar, ya, dan sebagainya, kan begitu. Maka ketika dia mampu menjaga lidahnya, maka otomatis dia akan mengisinya dengan zikrullah, dengan berzikir, bersalawat, ya, sehingga kemudian lidahnya menjadi basah dengan zikrullah, dengan salawat. Nah, ini kelompok yang kedua yang paling dirindukan oleh surga. Kelompok yang ketiga apa? Wa mut'imil ji'an, orang yang senang memberi makan. Artinya kita mungkin berat menjadi kelompok pertama, berat menjadi kelompok kedua, masih susah jaga lidah, susah juga untuk berzikir, kadang-kadang suka lupa, kan gitu. Maka masih ada kesempatan yang ketiga, yakni punya jiwa sosial yang tinggi, ya, yakni senang memberi, senang berbagi, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa mut'imil ji'an. Kemudian yang keempat, ini yang paling buncit, ya, paling terakhir, kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, yakni was-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Ya, sehingga ini balasan kepada orang yang mampu melaksanakan kewajiban kita ya sebagai seorang muslim, karena jelas redaksi hadisnya berpuasa di bulan Ramadan, bukan puasa Daud, bukan puasa Senin Kamis ya, tapi berpuasa di bulan Ramadan. Makanya bersyukurlah kita yang hingga hari ini dipertemukan Ramadan dan kita berpuasa, karena paling tidak kita menjadi kelompok yang paling dirindukan juga oleh surga. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi ternyata menjadi ahli Quran, menjadi hafizil lisan, kemudian menjadi orang yang senang memberi makan, itu bisa kita latih ya di bulan Ramadan ini. Kita berlatih banyak-banyak baca Quran, ya kita khatam beberapa kali. Ya, itu termasuk bagaimana mengantarkan diri kita, melatih diri kita menjadi qaulil Quran. Kita nggak hafal Quran tapi kita senang baca. Ya insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang yang senang baca Quran juga, kan itu ya, qaulil Quran. Kemudian yang berikutnya adalah wahafidil lisan. Di puasa juga, di Ramadan ini juga kita tidak hanya mempuasakan perut ya dan di bawah perut, tapi kita puasakan semua instrumen fisik kita, hidung kita, mata kita, telinga kita, semua dipuasakan ya. Maka kemudian sama-sama juga kita juga mempuasakan lidah kita, menjaga lidah kita. Kita juga berlatih di Ramadan ini untuk mempuasakan lidah kita agar tidak mudah menjadikan orang lain, sehingga di luar Ramadan pun kita bisa tetap menjaga lidah kita agar tidak mudah berkata-kata yang tidak baik. Kalau sekarang kan juga bisa ya, sudah mengalami transformasi ya, lidah ini sudah menjadi 2 jempol kita ini. Kalau kita ngetik sembarangan di grup WA kan ada teman yang tersinggung gitu ya, teman yang marah gitu ya. Itu juga bentuk kehati-hatian juga di media sosial kita. Nah, jadi wahafidil lisan. Kemudian juga wamud imil jian, memberi makan di Ramadan juga kita bisa berlatih juga ternyata, memberikan buka puasa, memberikan sahur, makan malam kepada orang-orang yang beribadah di Ramadan ini juga luar biasa pahalanya. Artinya kita pun juga bisa berlatih sering-sering memberi makan di bulan Ramadan ini. Dan ini kesempatan terbaik buat diri kita, karena banyak orang yang menanti ya, yang sedang menunggu pemberian makanan kita, apalagi orang yang sedang berpuasa. Nah, sehingga dengan demikian bisa mengantarkan kita yang menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ya, kembali kepada kisah tadi itu, insya Allah Ramadan akan mengantarkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan mampu mengantarkan kita sebagai hamba Allah, sebagai status sebagai hamba Allah itu. Karena kelak orang yang berhak masuk ke dalam surga adalah orang yang membawa dirinya, membawa status dirinya sebagai hamba Allah saja. Makanya kan ketika sudah di mulut surga itu kan Allah mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya yang boleh masuk ke dalam surga itu adalah fadkhuli fi ibadi, orang-orang yang tercatat sebagai hambanya Allah saja. Ya, makanya kita usahakan Ramadan kita beribadah dengan sungguh-sungguh, mengembalikan posisi jati diri kita yang sebenarnya sebagai hamba Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada jaminan apakah kita masih ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Maka kemudian kita maksimalkan Ramadan yang ada ini untuk betul-betul mencatatkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan dalam hadis itu ya, seandainya orang yang di alam kubur itu ditanya apa yang mereka mau, maka mereka minta 1 hari saja. 1 hari saja, hari yang ada di bulan Ramadan. Saking mereka pinginnya itu ya, bisa merasakan kenikmatan hari-hari yang mulia di bulan Ramadan. Mereka minta 1 hari aja. Nah, sementara kita kemudian merasakan 30 hari atau 29 hari beribadah dengan sungguh-sungguh, memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Ya, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.